Oke, sekarang kita berbincang-bincang dengan Bang Roy Faisal yang punya FBF Beta, ya kan? Bang Ical, gimana nih Bang Ical? Kita mau sharing tentang rawatan cupang untuk pemula. Awal ngebreed lah, step awal untuk ngebreed untuk para pemula gimana tuh Bang Ical? Mulai breednya itu kayak semacam apa ya, kalau dibilang tupperware, mungkin tupperware yang ukuran sedang juga sudah bisa. Nah, nanti ketika si burayak cupang itu sudah menetas di umur 4 hari atau 3 hari gitu kan, ketika dia sudah untuk penyimpanan makannya itu udah mulai menipis di badannya, itu kan dia masih ada asupan gizinya, pakannya. Ya, itu kita bisa kasih rekomendasinya itu pakai apa sih namanya, Artemia. Sebelum jauh ke proses burayak, dari misalkan kan tupperware nih Bang, Iya benar, antara jantan dan betina diapain dulu tuh Bang? jangan langsung dimasukin nih, banyak pemula-pemula yang salah paham. Dalam arti gini, jantan dan betina langsung disatuin begitu, nggak gitu juga. Dan kedua, caranya pun dia punya cara, yaitu disekat tuh dalam arti gini, karena kita pakai tupperware kan, wadahnya nggak terlalu besar ya, kecil. Nah, si jantannya taruh di wadah tupperware, dan kita bisa lihat kayak semacam contoh lah ya. Jalan air apa gimana Bang? Nah, Oh, enggak, bolongin full. ini untuk sekatan si betina. Hmm. Nah, itu kita taruh wadahnya di dalam air si tupperware itu. Berarti atas bawah bolong ya Bang ya? Iya, biar si airnya ini sama-sama menyatu kan, dan nggak terpisah gitu. Nah, ada yang bilang, kenapa harus dibolongin Bang gitu, kenapa nggak satu botol gini aja. Sekarang begini, kalau seandainya si jantannya bikin buih untuk menaruh telur nanti, dia kan pasti nggak selamanya itu pasti bikin buih di pojok atau di mana lah gitu kan. Nah, itu pasti otomatis ada yang sebagian menempel, atau mungkin semuanya menempel di botol ini. Nah, kalau diangkat pasti otomatis ikut keangkat dong buihnya. Kena gelombang juga. Nah, kenapa saya saranin ini untuk dibolongin? Itu untuk diangkatnya pelan-pelan dan dimiringin begini, dan ditarik pelan-pelan agar si buihnya nggak hancur. Dan si betinanya pun langsung keluar. Siap. Gitu. Jangka waktu pemijahan Bang antara jantan dan betina itu kisaran idealnya berapa hari Bang? Idealnya kalau si jantan dan betinanya sudah siap banget dan cocok ya, itu nggak untuk berhari-hari, nggak sehari pun nggak ada mungkin ya. Itu si jantannya udah pasti banyak buihnya, walaupun air baru, tapi air depan kalau bisa, jangan langsung air pump yang baru kita ambil terus kita taruh buat itu, jangan kalau bisa. Tapi kalau emang pH-nya bagus, ya memadai, ya nggak apa-apa gitu. Berarti setelah si jantan membuat buih atau sarang tempat naruh telur ya Bang ya, itu berarti udah siap tuh ya Bang ya untuk jantannya untuk dipijah. Nah, untuk kategori betina yang bisa dipijah itu seperti apa Bang? Kategorinya dalam arti gimana, telurnya apa gimana, berapa bulan gitu? Telurnya iya. Oh, untuk kategorinya itu minimal umur 3,5 bulan itu udah minimal lah. Yang penting udah kelihatan telurnya ya, dari badannya. Udah enak lah telurnya, udah perutnya udah besar, udah full egg juga udah lumayan, nggak harus menunggu untuk sekitaran umur 4,5 bulan lah, 5 bulan atau 6 bulan gitu kan. Dan kenapa saya berani bilang seperti itu, karena saya sudah berkali-kali mencetak dengan umur sekian dan alhamdulillah hasilnya lumayan. Berarti indukan yang mapan menghasilkan anak yang bagus. Daya tahan tubuhnya juga bagus ya Bang, berarti ya. Bagus. Terus setelah pemijahan itu prosesnya seharian ya Bang, berarti ya, kawinnya itu ya. Kawinnya seharian. Nah, keluar telurnya, naruh telur ke busanya si jantannya itu berapa lama Bang prosesnya Bang? Prosesnya kita nggak perhatiin sih ya sebenarnya, cuman ketika nanti si betinaannya sudah di pojok dan nggak dikasih mendekat dengan si jantan di buih itu, lebih baik diambil. Berarti harus sering-sering dipantau ya selama pemijahan itu ya. Ya, dipantau juga dalam arti gini, hari ini kita naruh nih, ketika sudah berbusa banyak,
kita boleh buka sekatannya, diamkan selama sehari. Ketika nanti udah ada telur nih, kita perhatikan untuk si betinanya udah mulai di pojok belum gitu kan, dan berarti artinya kan si betina sudah tidak dikasih untuk mendekatan ke telur itu. Si buih yang jantan kasih telurnya si betina yang boleh diperes. Oh berarti bisa kelihatan tuh kalau misalkan betinanya udah di pojok, terus si telurnya udah kosong ya yang di badannya itu ya. Iya. Nah itu boleh kita ambil pelan-pelan pakai serokan, jangan sampai terguncang lah airnya, nanti bisa mengakibatkan si telurnya itu pada jatuh lagi. Yang diambil betinanya ya? Yang diambil betinanya. Oke, next berarti setelah jantannya menaruh telur di buih, nah itu proses netasnya berapa lama tuh Bang biasanya? Proses penetasannya ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, tergantung. Ketika sudah mencapai 3 hari telur itu belum menetas, ya bisa dipastikan gagal. Karena sebagian tuh ada telur yang mungkin nggak jadi, ada yang jadi gitu. 3 hari itu udah harusnya udah menetas. Harusnya sudah menetas dan pasti sudah ada di buih semuanya si burayakan itu. Ini kan menurut pengalaman Bang Ical berarti tiga hari ya. 3 hari. Tapi maksimal 3 hari. Maksimal itu 3 hari. Si burayaknya itu masih ada di buih. Nah, ketika sudah 4 hari nanti sudah mulai agak mencar anakannya, udah bisa berenang mojok-mojok sendiri gitu. Itu tapi masih dalam pengasuhan si induk. Iya, si jantannya jantan. Si jantannya masih tetap ada di situ. Nah, dari pengasuhan sampai si jantannya bisa diangkat itu umur berapa hari Bang? Kalau saya sih gimana ya? Tergantung si jantan nih. Jantannya mau ngerawat apa enggak? Kalau jantannya tidak mau merawat, ya di usia 5 hari udah harus saya ambil. Tapi ketika si jantannya mau merawat, sampai umur sebulan pun saya masih berani taruh si jantan. Nah, tahunnya bisa merawat itu gimana? Ada kriteria cupang tuh yang mungkin kita harus bisa baca karakternya. Nah, si jantan yang mau mengurus anak itu biasanya dia ketika ada orang mengintip dan melihat gitu kan, itu pasti anakannya diumpetin, dimasukin ke dalam mulut. Langsung dimasukin gitu? Iya, bukan dimakan, itu dimasukin, diumpetin. Ketika nanti dia merasa sudah tak terancam dengan ada burayakan yang dilihat, nanti dilemparin lagi. Oh, ke busa-busanya itu? Iya, dan ada yang nggak mau ngerawat itu ya mungkin dimakan gitu, karena dia tipikalnya mungkin ikannya gampang stres gitu. Berarti selama pengawasan, selama berapa hari tuh Bang diasuhnya Bang? Kalau yang termasuk ikan yang bisa merawat itu saya berani sampai umur sebulan lebih juga mungkin masih berani. Tapi kalau untuk tipikal cupang yang nggak bisa, indukan untuk nggak bisa ngerawat itu paling 5 hari 6 hari saya sudah ambil. Berarti amannya 5 hari selama pengasuhan langsung diangkat, seminggu lah ya? Iya. Seminggu pengasuhan berarti harus diangkat ya? Harus diangkat. Karena kan untuk breeder pemula kan belum tahu nih kriteria karakter si indukannya bisa merawat atau tidak kan gitu. Nah setelah itu selama pengasuhan dikasih makan nggak? Selama pengasuhan untuk si indukan sih saya biasanya kasih pakai incus ya, cuman nggak usah banyak-banyak. Paling ya sekitar 5 atau 6 lah sekedar untuk pakan si jantannya aja. Biar nggak terlalu lapar berarti ya. Nah setelah jantannya diangkat, posisi burayak seminggu itu udah bisa berenang sendiri Bang? Udah bisa berenang sendiri. Untuk pertama kali diangkat si indukan jantan, burayak dikasih makannya Artemia tadi? Pakai Artemia. Kenapa saya sarankan untuk pakai Artemia? Kebanyakan pemula itu belum paham gimana yang terunsur dari air-air yang kelak. Kita sebagai breeder atau mungkin pemain cupang lah gitu kan, itu ngambil kutu air entah di mana lah, di waduk atau mungkin di saluran-saluran yang mungkin banyak kutu airnya, itu kan kita nggak tahu di dalamnya itu mungkin kayak ada kutu Z atau mungkin apaan lah yang lain gitu, yang selain membahayakan air, burayak, yang membahayakan si burayak. Kenapa saya sarankan pakai Artemia? Kalau si breeder yang sudah mungkin ya udah paham lah gitu kan, dia tahu bisa membedakan dan dia berani gitu kan. Dan kenapa saya bilang pemula wajib pakai Artemia, karena di Artemia sendiri tuh dia nggak ada unsur-unsur lain selain Artemia tersebut gitu. Berarti berkorban sedikit
agar untung banyak gitu ya bang ya. Nah, nggak Jangan- apa-apa lah ngeluarin untuk ya beli satu botol 10 gram lah taruh ya kan, atau 5 gram itu untuk kurun waktu 2 minggu atau sebulan. Jangan sampai kita niatnya mau ngirit malah gagal breeding, kan nggak lucu gitu kan. Beli indukan udah mahal-mahal, udah jadi, kan sayang. Prosesnya udah lama juga. Bukan main. Nah terus setelah diberi Artemia itu jangka waktunya berapa hari sekali apa gimana? Jangka kasih pakannya bang? Kalau bisa sehari sih 2 kali, pagi dan sore. Dan itu saya sarankan seandainya bikin Artemia, bikin selang waktunya itu pagi dan sore. Jadi ketika udah paginya waktunya untuk menetas si Artemianya tersebut, ya kita bisa kasih pakan ke burayak itu. Nah, ketika sore hari yang kita bikin dari sore ketemu sore lagi, itu kan berarti artinya udah 24 jam ya. Oh jadi sorry dipotong. Artemia itu berarti netasnya Selama 24 jam. Oke, jadi Karena sistem kultur dia. bikin 2 kloter ya berarti ya. Iya benar. Pagi kita bikin, untuk sorenya kita bikin gitu. Itu untuk pembesaran burayak juga biar lebih cepat besar, karena 2 hari sekali pakan tuh udah umum banget. Nah mungkin nanti kita bisa bahas cara bikin Artemia atau yang lainnya di next video selanjutnya ya. Siap. Kita fokus ke breeding dulu berarti. Tadi pakannya pagi dan sore. Pagi dan sore. Itu selama berapa lama tuh bang dikasih Artemia bang? Saya bisa kasih Artemia itu sampai umur 1 bulan. Itu udah maksimal banget. Karena 1 bulan. melihat dari sesi burayak itu sudah bisa makan kutu air. Oh ukurannya sudah Lumayan bisa sudah makan kutu mumpuni air. lah buat Iya. makan kutu air ya. Dan untuk bisa menghindari kutu Z juga sudah bisa gitu. Usia sebulan berarti udah aman ya. Sudah aman. Nah selanjutnya setelah usia sebulan selama di Tupperware itu ya bang ya. Iya. Pasti kan dipindahin ke tempat gede tuh bang. Ya, pembesaran Di benar. tempat pembesaran itu di usia sebulan atau bisa sebulan lebih bang? Di usia sebulan itu udah cukup. Idealnya. Udah bisa dipindahkan ke media pembesaran. Terserah dah mau pakai styrofoam untuk ukuran besarnya seberapa, atau mungkin mau pakai kolam terpal yang ukurannya seukuran styrofoamnya gitu kan. Dan lebih bagusnya lagi pakai kolam terpal ukuran 50 x 50, tingginya 25. Nah itu kita bikin model rak, jadi enak dan itu lebih menghemat tempat dibandingkan wah bingung nih gue nggak ada tempat mau ngebreed gitu kan, harus perlu lahan besar buat bikin kolam. Nggak perlu sebenarnya, yang penting kita gimana memaksimalkan mungkin tempat yang kita punya. Mungkin nanti kita kasih cuplikan videonya ya Benar untuk tempat pembesarannya. ya. Itu berarti usia sebulan sudah dipindahkan ke tempat pembesaran. Iya. Next di tempat pembesaran itu sampai umur berapa bisa naik ke botolan bang? Saya biasanya itu di umur 2 bulan, karena di 2 bulan itu ikan sudah mulai agak nakal nih, cupang nih. Di usia 2 bulan dari Iya. pas pindah ke kolom pembesaran ya. Nah di 2 bulan nih si jantan nih biasanya udah mulai nakal nih, ngedok-ngedok, mulai geber-geber lah, Pukul nyetok. sana, pukul sini gitu ya. Pukul-pukulan lah. Nah untuk menghindari hal kayak gitu mendingan kita botol-botolin di umur 2 bulan untuk menghindari sobek di dorsal lah, sobek di anal, atau mungkin di bukaan buntutnya gitu. Jadi menjaga kualitas ya bang. Menjaga Ya? kualitas dan mungkin untuk biar si mutasi ikannya sendiri ini lebih cepat. Oke siap. Berarti di 2 bulan itu udah bisa naik botolan ya bang ya. Itu dari usia 2 bulan naik ke botolan. Misalkan kita breeding di multicolor lah, taruh lah ya, karena banyak fans yang multicolor atau blue rim ya, Benar. yang sering dilihat oleh netizen viewers kita nih. Itu dari usia 2 bulan sampai bisa keluar, kalau blue rim bisa pecah warna kayak di pasaran tuh berapa lama tuh bang? Kalau saya itu biasanya umur 1 bulan 2 minggu itu udah mulai bersih. 1 bulan 2 minggu. Iya, 1 bulan setengah Terhitung tuh dari dari pindah ke kolom pembesaran. iya, pokoknya dari umur 1 bulan itu
1 bulan dari Tupperware masuk ke pembesaran itu nggak lama kan udah bisa makan kutu air kan. Nah itu lebih cepat, pembesaran lebih enak karena kita wadahnya juga lebih besar gitu kan. Itu mutasi warnanya udah lebih ajib. Oh kalau Untuk genetik saya sendiri. Blue Rim ya, kalau Blue Rim berarti tergantung induknya ya bang ya. Tergantung induknya, settingan induknya, Kalau kita di nggak sembarangan. FBF ini berarti indukannya ya lumayan bagus lah ya, karena di Alhamdulillah. usia sebulan setengah sudah mulai Nah, naik warna ya. benar. Kalau- 60% itu udah mulai mutasi putih semua, clean. Oke, siap. Kalau untuk Nemo multicolor itu di usia berapa bang menurut pengalaman abang? Nemo atau multi lah ya, jatuhnya kan genetiknya koi nih. Kalau untuk bicara genetik multi itu saya itu biasanya di umur 2 bulan aja baru sekedar notol-notol ya, kayak hitam merah Selo total berarti. ya, selo total. Nah itu ketika nanti udah mulai ada setengah blok itu paling di sekitaran umur 2,5 bulan 3 bulanan. Nah nanti ketika sudah umur 3 bulan udah bisa makan agak lebih besar, alangkah baiknya kita kasih pakan itu kayak semacam baby shrimp atau mungkin kayak udang beli di pasar lah gitu, kita cincang-cincang, kita potong karena Udang udang- kecil iya, potong kecil-kecil karena buat mutasi warnanya ini lebih enak. di Tapi usia 3 bulan iya, dari pindah ke pembesaran. dari pokoknya 2 bulan tuh kita kan udah proses pembotolan nih. Oh dari pembotolan. Dari terhitungnya. pembotolan Oke. gitu. Berarti settingannya kalau multicolor di pas pembotolan baru di setting warna itu bang. Iya benar, biar cepat pecah warna juga saya bilang. Oke, berarti lebih lama proses multicolor ya daripada Emang, benar. Blue Rim ya. Terus untuk pecah warna di botolan settingnya pakai udang. Nah itu bisa masuk ke pasaran nggak? Kita merambah ke pasaran nih, karena kan mungkin buat apa sih ternak, ujung-ujungnya kan pasti dijual. Benar. Ya kan, kalau buat hobi-hobian ya kasihan kan, sayang udah boros waktu sekarang. Nah itu bisa dipasarkan tuh di usia berapa bang kalau untuk multicolor bang? Pasarkan ya, kita untuk genetik multi kita itu bisa masarkan di umur 4 bulan. Kalau untuk bicara dipasarkan untuk genetik multi, ketika nanti di umur 4 bulan itu setidaknya untuk blokan warnanya itu udah 80% enak. Tapi kalau untuk kita jual di umur 2 bulan sayang, satu, duitnya belum ada ya kan, untuk warna juga belum pecah, orang melihatnya juga paling sekedar warnanya aja masih begini gitu kan, size-nya aja pun masih kecil. Nah daripada sayang dijual murah atau apa, menjatuhkan kualitas ikan pula gitu kan, kita tahan aja, karena kita breeder ini sebisa mungkin kita keluarkan dengan sudah kualitas yang paling terbagus lah. Perfect lah ya. Nah Berarti kalau untuk multicolor sendiri strategi pasarnya tunggu warnanya sudah mulai ngeblok ya bang ya? iya 80% lah kalau buat saya pribadi. Berarti di umur setelah naik botolan kurang lebih 2 bulan kali bang ya? Keluar warnanya ya? Iya, dari dia masuk botolan kan 2 bulan, umur 2 bulan. Nah ketika nanti sudah masuk ke 4 bulan nih, berarti 2 bulan masuk botol, 2 bulannya lagi proses untuk warna di botolan ini. Jadi 4 bulan sudah mulai enak. Dan kita juga untuk breeder bisa nyortir ya bang ya? Benar. Yang mana grade A, grade B, grade C di multicolor ya? Siap. Kalau untuk Blue Rim bang, dipasarkan usia berapa dan gimana tuh perawatannya? Untuk Blue Rim ya, banyak pemain Blue Rim pun masih riskan untuk buat main di air ketapang. Kenapa? Karena dia taunya ketapang kan fungsinya untuk mutasi warna ya. Tapi kalau saya pribadi menggunakan air ketapang itu justru untuk memekatkan si rimnya tersebut. Karena saya sudah yakin dengan genetik sendiri ya, walaupun nggak 100% bersih gitu kan, namanya ikan semuanya pun pasti adalah namanya istilahnya grade A, grade B, grade C ya kan. Nah di situ pun ada istilahnya ya sampah lah, benar-benar nggak jadi sampah sekali Blue Rim atau ngebesgel lah apa segala macam. Ya karena setiap plotter breed kadang suka ada rejectnya ya. Benar. Itu saya berani kasih jaminan tuh di umur 2 bulan saya sudah bisa memasakkan Blue Rim saya.
di usia 2 bulan dari naik botol. Iya, karena ya saya pribadi genetiknya alhamdulillah saya yakin mengeluarkan bagus lah gitu. Iya, ngopi dulu bang. Siap, siap. Apalagi nih kita bahas dong. Ya untuk Blue Rim sih intinya saya berani main ketapang karena saya yakin genetik sendiri. Berarti kualitas ikan atau kualitas hasil breeder tergantung indukan yang dipakai berarti gitu ya bang. Settingannya Nggak ngaruh mau air ketapang kayak mau air biru kayak kalau memang bocor ya bocor, aja. bocor aja berarti ya. Benar. Kalau indukannya jelek ya mohon maaf jelek atau kualitasnya kurang ya mau diapain juga tetap aja Benar. keluarnya juga jelek gitu ya. Benar. Tapi kalau misalkan genetiknya bagus mau diapain juga bagus aja Bagus gitu kan. aja, nggak ada Iya. pengaruhnya gitu. Mutiara tetaplah mutiara gitu ya. Iya. Bang. Oke, siap. Mungkin sekian dulu Bang kita wawancaranya Bang ya kan. Siap, Nanti Bang Tata. kita bahas untuk yang lebih mendetail di next video selanjutnya. Siap. Tetap stay tune di Hobi Kita TV. Jangan lupa apa Bang? Salam kedok. Siap. Mantap. Jangan lupa subscribe guys. Yoi.